أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد. Segenap para pentakziah atau mu'azziin wal mu'azziyat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga prosesi atau sebagian di antara proses penyelesaian jenazah almarhum saudara kami Mahdan atau Amak Sabri sebagiannya bisa diselesaikan. Salawat serta salam teriring keharibaan kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh dan almarhum Mahdan alias Amak Sabri, orang-orang yang memperoleh naungan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang tiang hormati dan yang tiang muliakan, dalam kesempatan ini tiang ingin menukil ungkapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal dunia atau ketika beliau akan nazak. Sedang akan menghembuskan napas terakhirnya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memanggil seluruh sahabat-sahabatnya, memanggil anak-anaknya, zuriat cucu-cucunya, disuruh kumpul di dekatnya Imam Syafi'i. Lalu beliau berwasiat atau berpesan dengan 3 hal. Apa pesannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Wahai anak-anakku, katanya, wahai sahabat-sahabatku, wahai murid-muridku, ingatlah 3 hal yang kupesan kepadamu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Apa pesan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Yang pertama, ittaqillah wa massalil akhirata fi qalbika waj'alil mauta nusba ainaik. Kata Imam Syafi'i, pesanku kepada kalian semua, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, tetap engkau bertakwa kepada Allah. Si embe arang takwa, kata ulama, yang namanya takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ino arang takwa anakku, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, wa masalil akhirata fi qalbika, lalu gambarkan yang kedua akhirat itu dalam hati. Setiap saat engkau akan berjumpa dengan akhirat. Suatu saat pasti kita akan mengalami yang namanya yaumul akhirah. Karena kita akan bertemu di akhir zaman itu dengan yaumul akhirah. Seluruh orang yang meninggal dunia dalam kubur itu akan rindu kapan terjadinya yaumul qiyamah atau yaumul akhir itu. Oleh karena itu, gambarkan dia bahwa engkau akan menemukan alam akhirat itu seolah-olah ada dalam hati. Yang ketiga, anak-anakku seluruhnya, wahai murid-muridku, kata Imam Syafi'i, waj'alil mauta nusba ainaik, jadikanlah mati itu di ujung kedua kelopak matamu. Kemana saja engkau berangkat, kemana saja engkau pergi, tapi ingat kematian itu ada di ujung kedua kelopak matamu. Seolah-olah gelentah mati doa, seolah-olah jemaat dan tenika. Karena kita yang hadir ini, si masih hidup diberikan bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala calon-calon kematian, calon-calon mayit. Dan kita akan pasti tiang pelunggu itu nanti di alam barzah, wajib di alam barzah. Kalau kita sudah di alam barzah seperti ini, nanti kita akan pulang lagi. Kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Ya kumbena pada kelekin malaikat inaran mungkar nakir. Fa in wasumia dinamakan mungkarang wa nakir. Malaikat itu namanya mungkar nakir karena suratuhuma bentuk keduanya itu ka'af'alil munkari wan nakir, seperti kelakuan perbuatan orang yang mengerjakan mungkar nakir. Nah ini wajib yang perlu akan ditanya. Setelah ditanya, perlu akan pulang nanti ke tempat ini. Di lorong-lorong musala ini, di lorong-lorong ini kita akan berdatanganlah arwahnya itu. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin syarah daripada Fathul Mu'in. Beliau mengatakan ada mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqifu bihidai buyutiha. Sesungguhnya roh-roh orang mukmin itu dia turun dari langit dunia wa taqifu bihidai buyutiha. Lalu roh-roh itu akan berhenti di lorong-lorong rumah. Almarhum Ahmad Sabri akan ngulu ibarat di lorong-lorong rumah kita ini. Begitu pengarang-pengarang ini dia akan berhenti di sana. Dia berdiam. Tidak masuk ke rumahnya, tapi di lorong itu. Wa yunadi kulla ahadin minha alfa marrat. Lalu roh itu akan memanggil dengan 1000 kali panggilan. Kelekna tiang pelungguh. Setelah mengulur di lorong ini, dia akan memanggil tiang pelungguh. Apa angkat dan memanggil? Ya waladi, wahai anak-anakku. Ustaz Sabri dipanggil, lo Ijub dipanggil, lo Ari dipanggil, lo Tuti dipanggil. Ya walad, wahai anakku. Wa ya man sakanu buyutan, wahai orang-orang yang berdiam di rumahku. Saya ibarat si ngentang li balina, kelekna si almarhum ini bareng. Wa ya man iqtasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi harta benda. Bedawi awis, mayitna awis na barah, kelekna si desimit awis. Bedawi bate, mayitna bate na dipanggil tiang pelonggo simbit bate na. Bedawi kepeng, beda kepeng, dipanggil orang mengambil uang itu. Waya man labisu siyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian. Almarhum ini punya pakaian, bayat dia pakaian kelekmat yang pelunggu, si bayat pakaian sih. Apa setelah panggil yang pelunggu, ya waladi, waya man iqtasamu amwalana, waya man labisu siyabana. Hal minkum yazkaruna, apakah ada di antara kalian yang mengambil hartaku, wahai anak-anakku yang memakai baju itu, berpikir mengingat aku. Nahnu fi sijnin tawil, sekarang kami ini berada dalam jeruji yang sangat panjang. Belo kami dalam alam kubur itu, menunggu alam barzah. Alam barzah tepat menunggu yaumul kiamah. Hari kiamat itulah ditunggu beribu-ribu tahun. Kapan terjadinya hari kiamat? Maka itulah panjangnya kita menunggu di alam kubur itu. Dipanggil seluruh kita itu. Hal minkum yazkaruna aw yatafakkaruna, apakah ada di antara kalian berpikir tentang kami dan mengingat kami? La tabakhalu alaina, jangan pelit, jangan kikir mendoakan kami. Dendek daripada pelit dengan hisapah terkelak si mereka bala terkelak dendek pelit doa yang aku, dendek pelit dengan ngikirang aku ngenongkat roh itu. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian bisa seperti aku ini, sidik memanjari makan aku ini, maka ingatlah aku, engkau akan menjadi calon-calon kematian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang hormati dan yang muliakan, tujuan awal kita bertakziah pertama untuk kita bisa mengingatkan diri kita bahwa kita geling mati doang. Lain kali akhir zaman tidak ada orang yang panjang umurnya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir zaman batas umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara umur 60 tahun dan 70 tahun. Lebih dari itu bonus untuknya. Namun jarang dengan si tebang isi Allah Subhanahu wa taala umur yang sampai 60 atau 70 tahun. Almarhum ini dineman sampai 70 tahun. Nah oleh karena itulah
Banyak-banyaklah kita mengingat kematian supaya kita berubah terutama oleh anak jarina delik pada mikiran dunia lalu kanggo tabu dunia lagu dendik pikiran dunia seolah-olah lamun terbegawean seolah-olah terhidup selama-lamanya di dunia ini. Lagu lamun itu adalah memegang sejarah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah besok ini kita akan meninggal dunia. Dan wajib juga kita akan meninggal dunia. Nah, oleh karena itulah, sebagai nasihat dari Tiang untuk seluruhnya ini, maka pesan Tiang kepada anak-anaknya, Pak Ustaz semuanya itu, ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda kita cinta kepada orang tua kita, tidak sekedar doa yang doa. Dia sekedar melapaskan doa-doa untuk almarhum, itu juga bagian di antara. Namun yang paling penting itu adalah sambung udi ashabi abik. Sambunglah sahabat-sahabat orang tuamu. Hubungan keluargamu dengan orang tuamu itu sambung dia. Apa sih menang nasi dengan Tuhan itu menang dia? Ya nah, lamona itu kedemangan tentang kebaikan. Almarhum ini dengan teman berselakar, suka dia bersolawat, cinta memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia doang tahu di sini. Nah itu di antara bagian di antara ditinggalkan kebaikan-kebaikan oleh almarhum. Mudah-mudahan bisa itu kita ikuti jejak dan langkahnya. Nah Bapak Ibu yang hormati, yang muliakan, ini sebatas takziah. Nah untuk sebagai kalimat tasamuh untuk almarhum. Almarhum ini yang belum ketahui, dia meninggal dalam keadaan sakit. Sugul tama rumah sakit, sugul tama puskesmas, sampai sudah dioperasi. Sampai awak beci, dia tahu kok si tiang jangu dia. Nah lagu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu bahkan ini penyebab itulah dia meninggal dunia. Sebagai sebabnya meninggal dunia karena dia sakit. Ada dulu dalam sebuah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza ibtalaitul abdi," apabila aku menguji hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, lamun ku uji hambaku dengan suatu penyakit dan suatu musibah, walam yashkuni ila awadi, lalu hambaku itu tidak pernah mengadu kepada orang-orang yang menjenguk. Dino agalai ngenikan sakit ku sakit karena ini kan Allah Ta'ala ngina aku. Dia sampai tidak pernah dia meronta-ronta seperti itu. Badaltu lahman khairan min lahmihi. Aku ganti dagingnya ketika sakitnya dengan daging yang lebih baik setelah sakitnya. Walahman khairan min lahmihi wa izaman khairan min izami. Aku ganti tulangnya dengan tulang yang lebih baik setelah sakitnya. Wajil dan khairan min jaldi. Kemudian kulit yang lebih baik dengan kulitnya ketika sakitnya. Namun kalau itu menyebabkan dia tidak bisa sembuh, sakit terus dia, maka Allah menyebutkan itu fa idza tawafaituhu fatawafaituhu alal imani wal islam. Maka aku akan mati. Kalau aku matikan hambaku itu dengan sebab penyakitnya itu mana? Fatawafaitu alal imani wal islam. Aku akan matikan ia dalam keadaan iman dan Islam. Nah mudah-mudahan dengan suatu penyakit di sini dia bisa menebus kesalahan-kesalahan itu. Karena sebagaimana sabda Nabi yang tadi. Oleh karena ini nama sebutan jenengan dari zahir hadis ini, wah diteragu marang almarhum ini orang baik. Dengan bagus sama sabringe. Bagus Bu. Bagus panggil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ucapan yang penuh semerania bagus ini kita terima si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang hormati, sebagus-bagus dari manusia pasti terbedui salah, pasti terbedui keliru doang. Wa ma sumil insan illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Nek teparan manusia lamun beri sifat hilaf, sifat kekurangan, sifat salah, dan bukan dikatakan hati kalau dia tidak berbalik. Oleh karena itu sang nauhara perasaan mengganggu tiang pelunggu selama hayatnya melalui kesempatan ini untuk mewakili seluruh keluarga sahabat dari almarhum yang nunasang maaf lek beragan pelunggu. Kira-kira
Pelungguh maaf ke amat sabri niki. Maaf ke niki. Maaf Bu. Alhamdulillah. Dan terakhir Bapak Ibu sang nara utang piutang mah. Kalau dia kecil, mudah-mudahan lagi tebu ikhlaskan dia. Lamun saudara siakan 100.000 sang berbau ikhlasan. Tapi kalau dia besar dan itu masa terganggu batin tiang pelunggu untuk bisa mengikhlaskannya, silahkan hubungi keluarganya. Masih anaknya di sini sangat rembuk bagaimana untuk sebaiknya. Nah, untuk terakhirnya marilah kita baca suratul Fatihah. Qasdu alaniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikannya, mengampuni dosa-dosanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan. Ya Allah, sekiranya almarhum Ahmad Sabri ini memiliki suatu kebaikan, maka tambahkanlah kebaikan itu. Wa in kana musian fatazawaj anhu sayiatih. Kalau dia memiliki satu saja kesalahan ya Allah, maka hapuslah kesalahan itu. Walaqtihi birahmatik. Maka ya Allah, pertemukanlah dia dengan rahmat-Mu. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Mari kita lepaskan perangkatan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.